Selamat malam, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan Angkatan 30. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas presentasi proposal untuk metodologi penelitian. Penelitian saya pada saat ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan Positif dan Kebermaknaan Kerja terhadap Komitmen Organisasi. Nah, apa yang nanti saya akan sajikan di sini meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, kemudian rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, pengukuran variabel, teknik pengambilan sampel, metode penelitian, dan item kuesioner yang akan digunakan nanti contohnya seperti apa. Baik, kita masuk untuk yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Baik, penelitian saya ini background-nya adalah yang pertama adalah revolusi industri 4.0 begitu. Seperti kita ketahui bersama bahwa revolusi industri 4.0 ini adalah digitalisasi begitu ya Bapak Ibu. Bahwa sekarang perusahaan mau tidak mau harus mengikuti tren digitalisasi ini. Nah, ketika karyawan sudah berkomitmen terhadap organisasi, apakah organisasi juga melakukan hal yang sama? Jadi, tuntutan organisasi terhadap pekerjanya atau terhadap karyawannya adalah eh, bagaimana cara yang dulu otomatis, yang tidak otomatis sekarang dibuat otomatis. Bagaimana dulu yang proses kerjanya rumit sekarang dibuat yang sederhana, begitu singkat. Nah, ini pasti akan membuat satu perubahan tersendiri bagi pekerja itu atau karyawan itu bagaimana harus menyesuaikan. Nah, ketika ada proses penyesuaian ini, apakah nanti bukan motivasi, komitmen karyawan terhadap organisasi apakah berubah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah masalah VUCA. VUCA ini yang terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity gitu. Nah, seperti kita ketahui bersama juga bahwa VUCA ini yang saat ini sedang muncul adalah mengenai pandemi COVID-19. Kemudian disahkannya UU Cipta Kerja begitu. Inilah yang nantinya akan membuat satu perubahan atau satu perbedaan tersendiri bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi karyawan. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu. Kemudian yang ketiga adalah survei dari Willis and Tower Watson. Itu ada yang mengatakan bahwa 53% karyawannya secara aktif mencari pekerjaan atau peluang untuk pindah kerja. Nah, ini bagaimana latar belakang kenapa karyawan seperti ini begitu. Nah, bisa jadi organisasi itu tidak memberikan apa yang diinginkan oleh karyawan begitu. Jadi akhirnya mempengaruhi komitmen organisasi karyawan tersebut begitu. Bisa jadi ada satu konflik begitu atau satu teori yang kita kenal dengan WFC yaitu work family conflict begitu. Bagaimana karyawan itu dihadapkan pada konflik permasalahan di pekerjaan maupun di keluarga atau di rumah gitu. Jadi itu yang akan mempengaruhi komitmen karyawan tersebut gitu. Terus yang keempat adalah ini berkaitan dengan pekerjaan saya sendiri begitu di kantor begitu bahwa karyawan sering melakukan curcol begitu ya. Jadi konseling baik itu yang sifatnya resmi
maupun tidak resmi. Dalam artian begini, kalau resmi dia mengisi satu formulir tertentu begitu, atau kalau yang tidak resmi dia langsung telepon atau langsung datang begitu dan sharekan begitu pergumulan yang sedang terjadi. Nah, eh, hasil dari yang konseling ini adalah bagaimana mereka itu mencurahkan bahwa eh, bagaimana ini pekerjaan begitu, kok berat aja gitu. Bagaimana ini pimpinan saya kok A, B, C begitu, kok tidak membimbing saya, kok hanya kesannya memarah-marahi saya begitu. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik buat perusahaan begitu. Nah, em, hal inilah yang melatar belakangi bahwa apa komitmen karyawan ini diuji di sini begitu. Nah, oleh karena itu saya sebagai peneliti merasa tertarik begitu untuk meneliti ini begitu. Kemudian tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemimpinan positif dan keberpihakan kerja secara simultan terhadap komitmen organisasi pada karyawan Bank X di Surabaya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan positif terhadap komitmen organisasi pada karyawan Bank X di Surabaya. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kebermaknaan kerja terhadap komitmen organisasi pada karyawan Bank X di Surabaya. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemimpinan positif terhadap komitmen organisasi melalui kebermaknaan kerja pada karyawan Bank X di Surabaya. Kemudian penelitian terdahulu itu saya ambil 6 begitu. Yang pertama adalah dari Adele Christian dan kawan-kawan, judulnya adalah pengaruh employee engagement, pemberdayaan dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, ini teknik analisisnya yang dipakai adalah kuantitatif, Smart PLS, SAM. Kemudian hasil penelitiannya adalah pemberdayaan dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu, employee engagement dan pemberdayaan berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Kemudian peneliti berikutnya adalah Vela Fatizia dan kawan-kawan, judulnya adalah Effect of Quality Work Life on Performance Employee with Variable Works Commitment Intervening in Millennial Generation Employees in PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Head Office-nya. Nah, ini variabel bebasnya adalah Quality of Work Life, Work Commitment, kemudian variabel terikatnya adalah Employee Performance, Employee mediasinya adalah Work Commitment. Hasil penelitiannya adalah kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kualitas kehidupan kerja akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen kerja. Yang ketiga, komitmen kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang keempat, kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja pegawai melalui komitmen kerja berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian penelitian selanjutnya adalah dari Yan Ling Yan. Judulnya adalah Positive Leadership and Employee Engagement, The Roles of State Positive Effect and Individualism Collectivism. Ini variabel bebasnya adalah Positive Leadership, kemudian State Positive Effect, kemudian variabel terikatnya Employee Engagement. Variabel mediasinya adalah State Positive Effect, moderasinya adalah Individualism Collectivism. Teknik analisis yang dipakai adalah kualitatif, HLM, konfirmatory, faktor analisis. Hasil penelitiannya adalah kepemimpinan positif mempengaruhi kondisi perasaan positif karyawan dan keterikatannya pada organisasi secara parsial. Kondisi perasaan positif karyawan berhasil memediasi kepemimpinan positif dengan keterikatan karyawan. Kemudian variabel moderasi, orientasi individualisme,
individualisme dan kolektivisme melemahkan efek kepemimpinan positif terhadap kondisi perasaan positif karyawan. Penelitian selanjutnya yaitu Yuneng Fu dan kawan-kawan, judulnya The Effect of Positive Leadership on Organizational Citizenship Behavior Based on Self-Determination Theory. Variabel bebasnya adalah Positive Leadership, variabel terikatnya adalah Organizational Citizenship Behavior, variabel mediasinya adalah mediasi, intrinsic motivation, moderasinya adalah power distance, kemudian teknik analisisnya adalah kuantitatif. Hasil penelitian adalah kepemimpinan positif dapat berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi intrinsik kepemimpinan positif. Dapat memiliki dampak positif tidak langsung pada perilaku kewargaan organisasi, sebagian melalui transmisi motivasi intrinsik, kemudian jarak kekuasaan dapat melemahkan pengaruh positif dari kepemimpinan positif terhadap motivasi intrinsik. Kemudian peneliti selanjutnya adalah Rina Mulyati dan kawan-kawan. Model work engagement angkatan kerja generasi milenial dengan meaningful work sebagai mediator performance. Teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner, variabel bebasnya adalah job crafting dan meaningful work. Variabel terikatnya adalah work engagement. Terus kemudian mediasinya adalah meaningful work. Teknik analisisnya adalah kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah model work engagement yang ditawarkan untuk angkatan kerja generasi milenial terbukti fit. Kemudian meaningful work memberikan pengaruh langsung secara kuat terhadap work engagement. Meaningful work berperan sebagai mediator untuk hubungan job crafting dengan work engagement. Kemudian peneliti selanjutnya adalah Jessica van Wingerden dan Jos van der Stoep. Judul penelitian The Motivational Potential of Meaningful Work, Relationship with Strength Use, Work Engagement and Performance. Ini lokasi penelitiannya di Belanda. Variabel bebasnya adalah meaningful work, strength use, kemudian terikatnya adalah performance. Variabel mediasinya adalah strength use dan work engagement. Hasil penelitiannya adalah menghasilkan bahwa meaningful work terkait dengan performance dalam beberapa cara yang saling terkait, baik itu melalui strength use, melalui work engagement, dan melalui strength use yang mempengaruhi work engagement. Hubungan performance dengan meaningful work dipengaruhi signifikansinya oleh strength use and work engagement oleh karyawan. Baik, itu tadi adalah penelitian terdahulu. Sekarang ini adalah kerangka pemikiran yang ada dalam penelitian ini adalah saya memakai 3 variabel, begitu kepemimpinan positif, kebermaknaan kerja, dan komitmen organisasi. Hipotesi yang pertama adalah kepemimpinan positif berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada karyawan Bank X di Surabaya. Ditunjukkan H1 panahnya itu. Kemudian H2, kebermaknaan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada karyawan Bank X di Surabaya. Kemudian H3, kepemimpinan positif berpengaruh positif terhadap kebermaknaan kerja pada karyawan Bank X di Surabaya. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan positif berpengaruh terhadap komitmen organisasi secara tidak langsung melalui kebermaknaan kerja pada karyawan Bank X di Surabaya. Kemudian rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner G-form begitu. Kemudian ini sifatnya adalah eksplorasi dan ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan alat pengolahan data atau alat analisis data berupa SPSS, kemudian ini sifatnya juga survei. Kemudian identifikasi variabel dan ruang lingkup penelitian. Variabel bebas seperti yang saya sebutkan tadi pada kerangka penelitian yaitu kepemimpinan positif dan kebermaknaan kerja. Variabel terikatnya itu adalah komitmen organisasi. Di sini variabel mediasi juga saya gunakan yaitu pada kebermaknaan kerja. Respondennya adalah karyawan yang non-manajerial pada Bank X di Surabaya. Pengukuran variabel menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian
dan memakai skala Likert. Nah, kriteria indikator skala Likert adalah sebagai berikut. Rentangnya ada 7. 1 untuk sangat tidak setuju, sampai 7 sangat setuju. Nah, teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan teknik random sampling dikarenakan tidak setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian saat ini yaitu menggunakan judgment sampling. Kriteria responden, karyawan Bank X telah bekerja minimal 1 tahun, kemudian karyawan Bank X di posisi non-manajerial. Nah, metode penelitian. Saya memakai uji validitas dan reliabilitas. Sama-sama kita ketahui bahwa validitas kita mengukur cara penghitungannya adalah dengan mencari R hitung. Begitu, R hitung ini harus lebih besar dari R tabel, begitu. Jadi bisa dikatakan valid. Kemudian untuk reliabilitas memakai koefisien alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,7. Kemudian uji asumsi klasik ini memakai 4 metode, yaitu uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, kemudian uji normalitas yang sama-sama kita ketahui memakai Kolmogorov-Smirnov gitu. Kemudian analisisnya adalah analisis deskriptif, menggambarkan fenomena atau karakteristik data. Kemudian untuk penelitian ini saya menggunakan analisis jalur atau path analysis, menguji pengaruh secara langsung maupun tidak langsung adanya maupun tidak langsung dengan adanya variabel intervening. Kemudian item kuesioner, yaitu salah satu contohnya kalau komitmen organisasi adalah saya merasa memiliki organisasi ini, saya merasa organisasi ini merupakan salah satu bagian dalam hidup saya. Kemudian kepentingan positif, pimpinan saya menyampaikan rasa syukurnya kepada tim setiap hari. Kemudian yang kedua, pimpinan saya menunjukkan rasa pengampunan atas kesalahan daripada menghukumnya dan menyimpan dendam. Kebermaknaan kerja, pekerjaan yang saya tekuni ini mempunyai tujuan yang mulia. 2, pekerjaan ini membantu saya dalam memahami diri saya. Demikian Bapak Ibu, dosen, serta rekan-rekan Angkatan 30, ini adalah proposal metodologi penelitian saya. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih.